Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emil Putra Ramadan. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Maliku Saleh. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas sedikit tentang konvergensi media dan poin-poin yang ada dalam pembahasan saya ini antara lain. Yang pertama itu tentang apa itu konvergensi media. Kemudian apa manfaat kita mempelajari konvergensi media. Kemudian dampak positif dan dampak negatif dari konvergensi media. Dan yang terakhir itu tentang hambatan dari perkembangan konvergensi media. Langsung saja ke apa itu konvergensi media. Jadi secara bahasa, konvergensi sendiri memiliki arti bertemu di suatu tempat atau memusat dan merujuk pada sebuah penggabungan antara komputer dan telekomunikasi yang dilanjutkan dengan penggabungan industri media dan telekomunikasi. Jadi secara umum konvergensi media didefinisikan sebagai penggabungan media massa dengan teknologi digital yang berkembang saat ini. Seperti contohnya itu majalah, koran, radio, kemudian televisi yang digabungkan menjadi satu platform yang sama. Konvergensi media ini timbul seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya peralihan teknologi analog ke teknologi digital. Internet dengan berbagai macam platformnya telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat itu sendiri. Konvergensi media juga mampu menggabungkan ketiga unsur, yaitu unsur computing, unsur communication, dan unsur konten. Dan kemudian saya mengambil beberapa pengertian konvergensi media menurut para ahli. Jadi yang pertama itu konvergensi media menurut Henry Jenkins. Jadi di tahun 2006, Henry Jenkins mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media, kerjasama industri dengan media, dan kegiatan migrasi media. Fenomena ini terjadi akibat kemunculan teknologi digital dan media baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi di beberapa platform sekaligus. Dan ini juga menjelaskan bahwa konvergensi media berarti kemampuan media untuk mengirimkan berbagai bentuk konten kepada masyarakat. Contohnya seperti sebuah komputer atau PC maupun laptop kini sudah mampu digunakan untuk mendapatkan informasi berita, sekaligus juga menonton film, dan juga bisa berkirim email, komunikasi suara, dan bahkan bisa video call sekalian. Dan itu tadi adalah contoh bagaimana suatu media dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas, termasuk menjalankan berbagai macam konten informasi di dalamnya. Jenkins juga mengatakan bahwa konvergensi media akan mempengaruhi perubahan teknologi dan gaya hidup manusia. Informasi akan mengalir lebih cepat dan fleksibel dengan adanya konvergensi media. Dengan adanya konvergensi teknologi, satu handphone atau gadget mampu melakukan banyak hal seperti bertelepon, mengirim email, menonton video, membaca buku, dan lain sebagainya. Jadi konvergensi ini juga mempengaruhi ekonomi masyarakat itu sendiri. Kemudian yang kedua itu ada konvergensi media menurut Flow. Nah, menurut Flow, konvergensi media terdiri dari 3 poin penting. Yang pertama itu ada computing dan information technology, dan kemudian communication network, dan yang terakhir itu ada digital content. Jadi teori dari Flow ini menerangkan bahwa konvergensi media sangat berkaitan erat dengan perubahan industri, di mana industri menjadi lebih dinamis dan bergantung pada teknologi yang ada. Dan perubahan ini dapat berupa perubahan media informasi, perubahan cara melakukan komunikasi, dan perubahan media cetak, perubahan media cetak, dan perubahan penggunaan media digital. Dan kemudian poin kedua itu apa manfaat kita mempelajari konvergensi media ini. Jadi menurut pendapat saya pribadi, manfaat mempelajari komunikasi media ini yaitu kita bisa menjadi orang yang melek akan media atau orang yang mengikuti perkembangan zaman. Dan dengan belajar konvergensi media, kita juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dalam bermedia.
Kemudian kita juga bisa tahu perkembangan seputar teknologi media dan bahkan kita bisa tahu apa-apa saja media baru yang ada saat ini. Kemudian selanjutnya kita bakalan ke poin ketiga, itu tentang dampak positif dan dampak negatif dari adanya konvergensi media. Konvergensi media ini memang memiliki dampak yang sangat positif ya. Bahkan dengan adanya konvergensi media kita itu dimudahkan sebenarnya. Kita memudahkan kita dalam melakukan segala sesuatu dan mencari informasi. Namun, jika ada hal yang baik, pasti juga akan ada hal yang buruk di dalamnya. Dan konvergensi media juga memiliki dampak buruk itu bila kita tidak menggunakannya secara bijak. Maka dari itu, kita harus bisa memilih dan mengambil nilai positif dari apa yang kita cari dan apa yang kita butuhkan dalam kemajuan teknologi yang terus berkembang saat ini. Agar nantinya apa yang kita dapatkan itu bisa menjadi suatu informasi baru dan menghadirkan manfaat bagi orang banyak. Berbicara tentang implikasi atau manfaat, jadi langsung saja kita ke nilai positif dari adanya konvergensi media. Nah, yang pertama itu konvergensi media ini memperkaya informasi secara meluas tentang seluruh dunia karena adanya akses internet. Jadi contohnya itu seperti kayak kita membutuhkan suatu referensi. Nah, referensi yang kita butuhkan itu sudah tersedia. Bahkan hampir apa yang kita butuhkan semuanya ada di internet. Contoh seperti kita mengerjakan tugas. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan pasti sudah tersedia di internet. Dan kita dapat dengan mudah membacanya, kita dapat dengan mudah mengaksesnya karena konvergensi media ini. Kemudian yang kedua itu memberikan banyak pilihan kepada masyarakat pengguna untuk dapat memilih informasi yang diinginkan sesuai selera. Contohnya televisi interaktif dan televisi multisalular, di mana pengguna bisa memilih sendiri program siaran yang dia sukai, sehingga pengguna ini tidak merasa bosan dalam menggunakan media televisi ini. Jadi contohnya itu kayak dalam televisi itu kan mencakup beberapa konten ya, ada yang tentang berita, kemudian ada konten tentang film anak-anak, ada yang tentang FTV, ada yang sinetron, ada yang tentang musik, ada yang tentang horor. Jadi di televisi sekarang ini sudah mencakup banyak konten di dalamnya. Jadi orang bisa dengan leluasa atau dengan mudah memilih konten apa yang ingin dia tonton. Dan kemudian yang ketiga ini dengan adanya konvergensi media, kita dimudahkan dan kita lebih mudah atau dimudahkan, praktis dan efisien. Tidak perlu punya dua media kalau ternyata dengan satu media saja kita bisa melakukan banyak hal. Contohnya seperti handphone. Handphone sendiri kan merupakan media elektronik ya. Jadi di handphone ini kita bisa mengirim video, bisa membuat video, bisa bertelepon, bisa mengirim pesan, bisa merekam suara, bisa mengambil foto. Kemudian kita juga bisa membuat tugas di handphone. Pokoknya di handphone ini banyak hal yang bisa kita lakukan. Kemudian poin selanjutnya itu dampak dari konvergensi media ini timbulnya demokratisasi informasi, di mana semua orang bisa mengakses informasi secara bebas dan luas dengan berbagai cara dan bentuk. Jadi dengan adanya konvergensi media, orang bisa mudah mendapatkan informasi apa yang dia inginkan. Seperti saat ini kita sedang dilanda COVID-19. Jadi jika ingin mencari informasi tentang COVID-19, di internet sudah tersedia semua tentang COVID-19. Bahkan mulai dari bagaimana terbentuknya COVID-19, kemudian cara pencegahannya, cara penularannya, kemudian bahkan angka-angka kematian, angka orang yang sembuh itu bahkan bisa kita akses di internet dengan adanya konvergensi ini. Poin selanjutnya itu dalam implikasi ekonomi, konvergensi media berpengaruh terhadap perusahaan dan industri teknologi komunikasi karena mengubah perilaku bisnis. Keuntungan yang didapat dari hasil konvergensi media sangat menguntungkan dan memajukan perusahaan tersebut. Selain itu, mudahnya akses informasi membuat industri dan perusahaan semakin mudah dan cepat mengantisipasi tantangan yang akan datang. Dan poin selanjutnya, dengan adanya konvergensi media, masyarakat mendapatkan informasi lebih cepat. Contohnya para pembaca berita online hanya dengan mengklik informasi yang dia inginkan,
informasikan di komputer atau di handphone, maka sejenak informasi itu pun akan muncul. Bahkan kadang informasi ini muncul dengan sendirinya atau dia muncul dengan mandiri tanpa perlu kita cari, dia muncul sendiri di beranda kita. Seperti yang saat ini sedang banyak diperbincangkan, yaitu tentang COVID-19. Itu bahkan banyak dari beberapa platform itu memang menginformasikan khusus tentang COVID-19 seperti itu. Dan yang terakhir itu, konvergensi media ini merupakan media interaktif, di mana masyarakat bisa langsung memberikan umpan balik terhadap informasi-informasi yang disampaikan. Media konvergen memunculkan karakter baru yang makin interaktif, di mana penggunanya mampu berkomunikasi secara langsung dan memperoleh konsekuensi langsung atas pesan. Jadi contohnya itu seperti dalam sebuah media itu mencantumkan kolom komentar di dalamnya. Jadi kita bisa langsung berkomentar akan berita atau informasi yang dia sampaikan. Menurut kita apakah informasi itu memuaskan atau mungkin informasi itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kita bisa langsung berkomentar dan bahkan kita bisa langsung mendapat feedback dari komentar kita. Nah, dari beberapa hal positif tadi, ada juga beberapa dampak negatifnya dari konvergensi media ini. Yang pertama itu dapat mempengaruhi gaya hidup kita. Di sini konvergensi dapat merubah gaya hidup. Maksudnya masyarakat akan menjadi kecanduan teknologi. Jadi dengan adanya ketergantungan teknologi ini, segala sesuatu menjadi serba praktis dan otomatis. Maka dengan adanya hal yang praktis ini memang mempercepat akan segala sesuatu. Cuma orang akan menjadi lebih malas untuk mencari, atau bahkan dengan kepraktisan itu orang yang merasa tidak perlu melakukan hal yang lebih besar untuk mendapatkan informasi, bahkan dengan mengklik saja dia sudah bisa mendapatkan informasi. Jadi karena dengan adanya praktis ini, itulah orang tadi bisa cenderung menjadi malas, di mana segala yang otomatis akan mempercepat hilangnya pekerjaan, karena pekerjaan manusia sudah bisa digantikan dengan teknologi yang canggih seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian yang selanjutnya itu munculnya masyarakat digital atau masyarakat maya. Kemajuan teknologi konvergensi yang maju telah mempersempit jarak dan mempersingkat waktu. Jarak dan waktu sudah bukan jadi masalah lagi ya dalam konvergensi media ini. Misalnya seperti kita yang sedang ada, atau saya yang sedang ada di Aceh, bisa dengan mudah berkomunikasi dengan seseorang yang sedang ada di Surabaya atau di Jakarta. Dan tidak perlu melakukan interaksi face to face. Hal ini menimbulkan masyarakat maya di mana komunikasi face to face ini tidak diperlukan lagi atau sudah tidak diminati lagi. Karena kan secara komunikasi face to face itu kan bisa menimbulkan efek lain ya. Maksudnya kalau kita hanya berkomunikasi melalui media itu pasti ada hal yang kurang dibandingkan jika kita berkomunikasi secara face to face. Kemudian di poin selanjutnya itu media cetak, media tradisional, media konvensional mulai kalah dengan media modern, media baru dan media online yang ada. Seperti contohnya koran saat ini sudah mulai kurang diminati oleh beberapa khalayak. Walaupun saat ini koran masih ada ya, tetapi peminatnya itu sudah berkurang. Jadi orang lebih cenderung membaca berita atau mengakses informasi berita itu melalui media online, tidak lagi menggunakan media cetak atau media tradisional. Kemudian poin terakhir itu terjadinya kesenjangan sosial. Jadi kesenjangan sosial itu ya seperti tadi itu, dengan tidak adanya komunikasi face to face, maka orang akan tidak bisa melihat langsung gestur orang atau lawan bicaranya. Dia hanya bisa melihat melalui smartphone dia saja, melalui layar handphone dia saja, tidak bertemu langsung. Jadi dengan hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan sosial. Dan jika awal mulanya itu kesenjangan sosial mungkin terjadi tidak terlalu besar, atau mungkin kesenjangan sosialnya ya terjadi hanya sebatas tidak ingin berjumpa orang atau tidak ingin berbicara. Jadi dengan adanya konvergensi media ini, orang akan malas untuk berjumpa dengan orang lain karena sudah dimudahkan dengan adanya handphone. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas poin yang terakhir tentang
hambatan dari adanya perkembangan konvergensi media. Konvergensi media ini kan telah memberikan angin baru ya bagi dunia jurnalistik terutama, dan banyak media yang berkolaborasi dengan memberikan informasi yang sangat menarik dan tentunya juga sangat informatif. Dengan adanya konvergensi media, itu dapat membuat beberapa media cetak juga hadir sebagai media elektronik yang tentunya sangat bermanfaat bagi khalayak yang haus akan sebuah informasi. Bahkan berita atau informasi yang sudah terlewati pun kita bisa temukan kembali kapanpun dan dimanapun dengan dibantu oleh konvergensi media. Dengan derasnya arus informasi dan berkembangnya dunia jurnalistik, kini masyarakat juga dapat memberikan atau memberitakan suatu informasi yang biasa disebut dengan citizen journalism. Munculnya fenomena citizen journalism membuat ranah konvergensi media ini sangat digemari, dan tentunya ini adalah salah satu keunggulan dari konvergensi media, di mana siapapun bisa membuat berita layaknya seorang jurnalis. Untuk membuat berita dan mengunggahnya di media yang telah ada, jadi ini juga merupakan salah satu keunggulan dari mengkonvergensikan sebuah media. Akan tetapi, di tengah derasnya konvergensi media yang memudahkan siapa saja dapat membuat tulisan, kita juga menjumpai oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam menyebarkan arus informasi. Tentunya fenomena ini sangat mengganggu dan sangat merugikan khalayak. Industri media cetak juga dipastikan akan menurun karena adanya media online yang aksesnya lebih mudah daripada media cetak. Kemudian media cetak lama-kelamaan akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Penurunan industri media cetak ini juga akan berdampak pada hilangnya pekerjaan orang pada industri media cetak. Adanya ketergantungan pada teknologi digital dengan hadirnya konvergensi media juga membuat masyarakat lebih memilih media online daripada media cetak, dan hal tersebut bisa mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih bergantung pada handphone atau gadget mereka. Jadi hambatan yang dalam perkembangan konvergensi media itu ya seperti yang sudah saya katakan tadi. Konvergensi media ini cenderung memudahkan seseorang dalam mengakses informasi. Dengan kemudahan ini, maka orang tidak membutuhkan bantuan orang lain lagi. Bahkan di media cetak ini kan perlu banyak bantuan ya, perlu banyak karyawan untuk membuat sebuah koran atau majalah. Jadi kalau dengan menggunakan media, mungkin hanya cukup 1 atau 2 orang saja, dia sudah bisa membuat sebuah berita seperti itu. Jadi konvergensi media, hambatan dalam konvergensi media ini seperti itu tadi. Orang akan kehilangan pekerjaannya, terutama orang yang di dalam industri media cetak. Dan kemudian saya membubuhkan juga contoh dari konvergensi media. Terdapat banyak contoh ya dari konvergensi media yang terjadi baik di dunia internasional maupun di Indonesia sendiri. Jadi beberapa contoh konvergensi media yang cukup populer itu seperti adanya Kompas. Kompas merupakan salah satu media yang berpengaruh di Indonesia. Sebelumnya Kompas ini hadir dalam bentuk media cetak berupa koran yang terbitnya itu harian. Seiring dengan perkembangan teknologi, Kompas melakukan konvergensi media atau penggabungan media dengan meluncurkan portal berita yang bernama kompas.com. Portal ini memberikan berita yang lebih cepat, real time, dan beragam. Para pembaca Kompas yang sebelumnya harus membeli koran, kini dapat mengakses informasi melalui internet, dan orang tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk membeli koran, hanya perlu mengeluarkan biaya untuk mengakses internet atau membeli kuota. Konten beritanya pun ditampilkan menjadi lebih beragam untuk menyasar pasar yang lebih luas. Selain portal berita, Kompas juga menyediakan versi digital dari koran Kompas berupa e-paper Kompas. Hal ini memungkinkan pelanggan harian koran Kompas untuk tetap bisa mengakses berita melalui laptop, smartphone, tablet, dan gadget atau lainnya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang konvergensi media ini. Jadi intinya itu konvergensi media ini sudah memudahkan kita sebagai pengguna gadget, sebagai orang yang hidup di zaman modern dalam mengakses informasi atau mendapatkan informasi. Jadi
Sebagai seseorang yang tahu akan manfaat dari konvergensi media ini, ada baiknya kita menggunakan atau kita bermedia dengan sebaik-baiknya gitu. Jangan menyalahkan atau jangan membuat sesuatu hal yang mungkin tidak bagus atau tidak baik untuk diterima oleh masyarakat. Contohnya seperti menyebarkan berita-berita hoax. Itu merupakan suatu pelanggaran yang menyampaikan berita hoax. Jadi konvergensi media ini telah menggabungkan beberapa platform media dan memudahkan kita dalam mengakses informasi. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Jika ada kekurangan, ada salah kata, atau mungkin ada hal yang menyinggung, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.